Ilmu adalah musuh selama tidak diamalkan, dia akan menjadi penolong ketika sudah diamalkan. Zikir adalah makanan bagi setiap hati yang diberi petunjuk dan obat bagi setiap hati yang menderita. Cukup bagiku ilmu Allah mengetahui keadaanku dan atas apa yang sedang kuusahakan, doaku dan harapanku menjadi saksi bahwa aku perlu kepadanya. Berbuat baiklah dengan berakhlak mulia, kamu akan beruntung di tempat kembalimu kelak, akhirat. Barang siapa yang memerhatikan dunia ini dengan matanya, pastilah dia akan melihat kepada penipuan dan kepalsuan. Akan tetapi, barang siapa yang memerhatikan dunia ini dengan mata hatinya, maka dia akan melihat dunia ini seperti debu-debu yang berterbangan. Langkah awal seorang manusia yang harus ditempuh dalam perjalanannya menuju Allah adalah taubat. Keimanan merupakan perpaduan antara ucapan dan perbuatan, bertambah karena melakukan ketaatan, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Muliakanlah saudara-saudaramu dengan kemuliaan yang dapat engkau lakukan terus-menerus. Jikalau hal itu tidak engkau lakukan, maka hubunganmu dengannya akan bertambah jauh dan lambat laun akan menjadi putus. Upayakanlah agar kalian selalu bersahabat dengan orang-orang yang berakhlak mulia, agar dapat meneladani perilaku baik mereka dan sekaligus menggali keuntungan dari perbuatan dan ucapan mereka. Tidak dapat dianggap sebagai saudara, seseorang yang dapat memberikan kebaikan namun ia tidak mau melakukannya. Awal derajat kesolehan seseorang adalah apabila dia mencintai orang-orang soleh. Orang yang tidak mencintai orang-orang soleh maka ia bukan dari kalangan orang-orang soleh. Cara untuk mendekati Allah adalah dengan memandang orang-orang soleh dan kita dipandang oleh mereka. Apabila engkau hendak berteman dengan seseorang, perhatikanlah 5 perkara darinya: akal yang baik, budi pekerti yang baik, perilaku yang soleh, tidak berambisi pada dunia dan tidak sombong. Sungguh suatu hal yang membuat kagum, yaitu seseorang yang mencari dunia namun ia selalu berhati-hati dari mana memperolehnya dan apakah manfaat dari yang diperolehnya, serta dengan keyakinan kuat meninggalkan dan menghindar dari harta dunia itu. Rela menerima takdir harus seiring dengan tidak adanya protes kepada Allah. Sehingga yang tersisa hanyalah mencari apa yang harus dicari dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Ketahuilah bahwa rizki itu telah ditentukan dan telah dibagikan oleh Allah. Di antara hamba-hambanya ada yang diluaskan rezekinya dan dilapangkan kehidupannya, dan dikurangkan rezekinya menurut kebijaksanaannya. Bersifatlah qanaah, cukup, atas apa yang ditentukan Allah bagimu. Jika harta yang sedikit tidak mencukupi seseorang maka harta banyak pun tidak akan cukup baginya, begitu juga seseorang yang tidak dapat memanfaatkan ilmu sedikit, maka ia tidak dapat pula memanfaatkan ilmu yang banyak. Di antara salah satu budi pekerti yang mulia adalah seseorang yang bersikap rendah hati ketika dalam kemuliaannya, bersikap baik ketika dalam kemiskinan dan hidup sederhana di dalam kekayaannya. Bersyukurlah atas nikmat dengan melihat pemberi nikmat, singkirkan apa yang memalingkannya dari jalan taat. Bersyukurlah atas segala nikmat dan pemberiannya maka dia akan menambah dan meridhoimu. Wirid itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan berterusan, membacanya setiap hari, dan tidak akan memberi kesan kecuali membacanya dengan menghadirkan hati. Tidak akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran kecuali dia yang memiliki mata hati yang jernih dan bercahaya.
Membaca wirid yang banyak dengan cepat dan tergopoh-gopoh, lalai dan hanya sedikit menghadirkan hati bersama Allah, maka manfaatnya amatlah sedikit. Kasih sayang yang dipaksakan tidak akan pernah langgeng dan abadi. Jika nafsu mengajakmu untuk memenuhi syahwatmu, maka janganlah engkau mengatakan akan aku turuti hanya sekali saja. Wahai saudaraku, kosongkanlah hatiku dari keinginan untuk memenuhinya, karena jika engkau memenuhinya, maka ia akan mendorongmu untuk berbuat yang lebih besar dosanya dari perbuatan yang pertama itu. Hawa nafsu adalah musuh dan bagaimanapun jua musuh tidak bisa dianggap aman, bahkan hawa nafsu adalah musuh yang paling berbahaya. Bukan suatu yang bernilai, jika seorang melihat kekurangan dalam kesalahan yang terjadi, yang istimewa adalah menyaksikan diri kita dalam serba kekurangan padahal kita sangat bersemangat dalam ibadah. Bagaimana seseorang dapat menjadi seorang mukmin yang sejati, jika ia rela dengan dosa-dosa yang dilakukannya terhadap makhluk, sehingga menyebabkan kemurkaan Tuhan alam semesta?